Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiat jiwa manusia cenderung melemah. Keimanan pun bersifat fluktuatif, terkadang naik, terkadang turun. Maka Allah menghadirkan Ramadan sebagai solusi. Oleh karenanya, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengoptimalkan bulan ini. Lalu bagaimanakah caranya? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada sore hari ini, yaitu menata amal agar sukses di bulan Ramadan. Ada Ustadz Atmal Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kota Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Desa Ayula Tilango Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum Ibu, Bapak, sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, tema kita pada sore hari ini yaitu menata amal agar sukses di bulan Ramadan. Bagaimana caranya Ustadz? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usun rahmatan lil alamin. Yang saya hormati ibu-ibu dan ada juga bapak-bapak yang dari Majelis Taklim yang ada di sini, insya Allah kita semua diberikan Allah nikmat kesehatan, diberikan Allah umur yang panjang. Insya Allah kita dapat menyelesaikan Ramadan nanti sampai akhirnya nanti. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Terkait dengan bagaimana menata amal di dalam bulan Ramadan ini agar kita betul-betul terjaga. Yang pertama tentu bagaimana kita untuk membenarkan dulu niat kita di dalam bulan Ramadan ini. Niat ini adalah bagaimana alamat kita. Sehingga ketika salah dalam niat, maka tentu bisa jadi akan salah alamat. Betul. Ketika niatnya benar, maka tentu akan sampai alamat itu sesuai dengan niat kita. Niat ini dalam konteks kita puasa di dalam bulan Ramadan ini mengerjakan amal kebaikan agar terus terjaga. Apa niat kita sebenarnya? Apakah hanya sekedar ikut-ikutan? Atau hanya sekedar pamer supaya wah saya kelihatan orang rajin ibadah. Menjelang endingnya masjid yang kecil terasa semakin besar. Pertama masjid yang besar itu terasa kecil ya. Karena apa? Padatnya orang. Hari pertama, kedua, wah luar biasa. Pakai tenda Ustadz ya sampai keluar. Sampai keluar gitu. Akhirnya AC yang tadi dingin terasa panas di awalnya. Betul. Begitu menjelang endingnya AC yang panas terasa dingin. Masjid yang kecil terasa besar. Sudah nggak ada orang. Safnya tinggal 2 saf. Saf pertama, kedua. Yang terakhir ini tidak ada. Nah, konteks niat itulah dia harus benarkan dulu. Bagaimana dia membawa dirinya ini? Apakah betul-betul menjadikan Ramadan ini betul-betul menjadi bahwa sebagai sarana madrasah bagi dia untuk melatih, untuk meraih satu kemenangan. Karena di ending nanti yang menang itu adalah orang-orang yang bertakwa nanti. Sehingga bagaimana untuk memperkuat agar kita betul-betul menjaga amal ini, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dan seolah-olah kita tidak bertemu lagi Ramadan tahun depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita wahafizil lisan, menjaga lidah kita ini. Karena kadang orang juga ya kalau dia bilang dia puasa, saya puasa, tapi ketika sampai di pekerjaan, di kantor, di mana ya dia bongkar lota. Semua dia mau bilang, ini begini, jangan bilang orang, pokoknya orang dua aja yang tahu. Orang dua aja. Akhirnya dia keluar kamar dari toko, dia baca cerita lagi, dia 2 orang. Dia bilang lagi, jangan bilang orang ya, buat orang 2 poli. So jadi 4 orang. Akhirnya dia keluar poli di pasar, baca cerita lagi. Nah, ada lagi yang tidak bersuara, tapi telinganya. Itu bagaimana ya? Oh iya, memang begitu, dia ini. Akhirnya jadi telinganya. Yang sementara yang harus kita jaga pada bulan Ramadan ini bukan cuma menahan lapar dan haus saja. Betul. Itu yang pertama. Kita harus menahan juga puasa mata, puasa telinga, puasa mulut. Kalau puasa lapar dan haus saja itu puasanya awam, as-saumul awam. Puasa orang pertama, orang belajar. Tapi kita ini sudah tingkatan kedua, as-saumul khusus. Ditambah puasa mata, mulut dan telinga. Karena ketika kita tidak menjaga 3 ini, sungguh merugi menjelang sebentar sore ini kita berbuka puasa. Hidangan begitu nikmat, perasaan begitu nyaman, puasa kita tidak batal. Memang puasa tidak batal.
Tapi ingat, ketika tidak menjaga puasa mata, telinga, dan mulut tadi, kita menyampaikan hal yang tidak berbobot, melihat pandangan yang tidak pantas, mendengar hal-hal yang tidak berbobot. Nah, kemudian ketika berbuka, apakah pahalanya ada? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atashu. Banyak orang yang berpuasa, padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh, melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Nauzubillah. Ya sia-sia, Ustaz. Betul. Habis, tidak ada. Mau tunggu apa lagi? Itu. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Artinya kita bersedekah, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nah, di sini ibu-ibu kita yang luar biasa, penampilannya luar biasa. Insya Allah bukan penampilan luarnya saja yang luar biasa, tapi manajemen kolbunya juga luar biasa. Amin. Insya Allah. Nah, tentu kita dekat rumah itu ada masjid. Bahkan bukan cuma di samping kita. Mungkin ada masjid yang di luar, mungkin sudah ada jadwal buka puasa ya. Betul. Mungkin sudah ada ya. Nah, luar biasa. Nah, di sini kita tidak usah lagi meragukan. Pasti ada yang bukan cuma sekali, pasti 2 kali. Saya minta 3 kali Ustadz. Nah, 3 kali kita berbagi. Bayangkan ketika kita bagi sedekah itu, dan ketika orang yang makan itu menutupi kerongkongan dan dia berdoa, ada nama kita di dalamnya, maka akan berdampak bagi kita dan keluarga kita. Insya Allah. Bayangkan, dapat dipertemukan lagi kita dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Nah, sehingga di dalam konteks kita menjaga amal itu, agar bulan Ramadan ini nanti dan malaikat yang mencatat amalan kita dan Allah memberikan pahala kepada kita sesuai dengan konteks kita, dan kelak Ramadan ini pulang akan membawa 2 rapor. Rapor catatan merah dan rapor tintanya hijau. Tinta apa yang akan ditorehkan kepada kita ini? Ya tentu kita sendirilah yang tahu apa tinta. Saya tidak mungkin mengetahui tinta yang ibu torehkan. Karena apa? Yang mengetahui hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di sini kita hadir di sedemikian ini, dan tentu apa yang kita dapatkan hari ini? Mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, silaturahmi antara 2 majelis taklim ini bertemu. Sepahalanya luar biasa. Kemudian yang kedua, mendapatkan ilmu. Yang kemudian yang digagas oleh TVRI. Dan kemudian ada Umi yang sebagai pemandu, dan kami yang menyampaikan berbagi ilmu. Dan kemudian yang ketiga, pahalanya apa? Adalah di bulan Ramadan. Kita datang ke sini izin suami, mendapatkan restu. Kemudian di sini kita datang, kita duduk, mendengarkan, menyaksikan. Maka insya Allah kita pulang sebentar dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita pulang juga, kita tiba di sini, Allah sampaikan juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum tiba di sini, tentu kita sudah niat kan? Niat. Apalagi ibu-ibu, Pak Ustadz, saya harus sesuaikan lipstik saya dengan warna jilbab saya. Tapi bukan berarti jilbab hijau, lipstik kalau hijau, bukan begitu. Ya kan? Nah, di sini luar biasa. Itu niat kita, niat itu. Ya innamal a'malu bin niat. Sebelum kau melakukan pekerjaan itu haruslah dengan niat. Kalau niatmu baik, sebelum sampai sudah jatuh vonis kebaikan. Apalagi kalau keburukan lebih parah. Belum kau lakukan keburukan, baru niat sudah jatuh vonis keburukan bagimu. Nah, kemudian bagaimana lagi menata amal selanjutnya? Nah, bagaimana kita wasaimi fi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Nah, kita berpuasa, tentu kita harus tahu batasan-batasan mana di mana kita berpuasa ini harus memperbanyak amal. Kemudian apa? Talil Quran, membaca Al-Quran. Banyak interaktif kita dengan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan ini juga bulannya Syahrul Quran, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, sehingga bagaimana kita konsep menjaga amal itu, ya tadi itu poin-poin pentingnya. Menjaga niat, kemudian setelah itu niat kita terus luruskan niat. Apa? Kita tidak ikut-ikutan. Saya memang betul-betul beribadah kepada Allah. Bukan hanya mencapai nanti di endingnya, supaya dapat kadira baru, kursi, ngamila, horden, wawolo, ngamil. Semua bukan itu. Tapi kita untuk mencapai meraih kemenangan. Apakah orang yang menang itu orang-orang yang cat rumahnya bagus? Tidak. Apakah yang menang itu nanti orang-orang yang tiba-tiba banyak cookies di rumahnya segala macam bentuk warna? Bukan. Pemenang sebenarnya adalah mereka yang meraih derajat takwa. Ketika dia keluar, maka dia akan kembali sebagai insan betul-betul yang betul-betul menjadi orang yang baru lahir lah. Karena dosanya sudah dihapuskan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu jelas. Masya Allah Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan menjaga lisan Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang sudah terlanjur terbiasa dengan dalam tanda kutip gibah Ustaz. Saya ingin bertaubat deh dari dosa gibah. Caranya bagaimana Ustaz? Ya, kalau memang betul-betul dia niat mau taubat atau taubatan nasuha, betul-betul dengan taubat yang betul, ya harus taubat betul. Allah itu 10 kesalahan manusia. Ada 1 kebaikan dan dia bertaubat untuk berbuat baik, maka Allah hapus 10 kesalahan hanya karena 1 kebaikan. Itu Allah. Tapi kalau manusia beda. 10 kebaikan, tapi ada 1 salah. Tak hapus nganapi baik cuma gara-gara 1 nganapi salah.
Nah, itu manusia. Makanya Allah itu sungguh Maha Rahman dan Rahim. Sehingga ketika dia betul-betul bertaubat, minta taubat ampun, tapi jangan Allah taubat-taubat rica. Ya, pagi, pedis ini, kapok kita. Asar kemarin dia cari poli, mana rica yang tadi? Padahal tadi sudah taubat. Nah, jangan malah nanti dia selesai Ramadan, dia taubat ini. Taubatnya sudah betul-betul taubat. Habis Ramadan, dia ulangi lagi. Hati-hati, ada doa malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW naik di atas mimbar pada saat Rasulullah mau melaksanakan khutbah. Rasulullah naik di tangga yang pertama, Rasulullah mulutnya itu mengucapkan amin 1 kali. Kemudian naik lagi di tangga yang kedua, mulut Rasulullah mengucapkan amin lagi. Kemudian naik di tangga yang ketiga, mulut Rasulullah mengucapkan amin lagi. 3 kali aminnya. Selesai itu sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak ada saya lihat orang yang datang padamu. Tidak ada saya lihat siapa yang datang mendekatimu. Lantas mulutmu mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabat, saya merasakan, kalian tidak merasakan. Saya melihat, kalian tidak melihat. Ketika saya naik ada tangga, malaikat Jibril datang kepadaku, meminta aku mengaminkan 3 doanya. Nah, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, apakah doa itu tidak diijabah? Maka doa itu tentu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, apa kata sahabat, ya Rasulullah, apa isi doa malaikat Jibril itu? Apa jawab Rasulullah? Doa yang tangga pertama, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang ketika mendengar nama Muhammad disebutkan, mulutnya kikir, mulutnya bakhil, mulutnya berat mengucapkan salawat atas nama nabinya. Nah ini, ya, jangan diterima amal ibadah seorang hamba yang ketika mendengar nama Muhammad, mulutnya diam saja. Tidak mau mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ucapkan salawat. Itu malaikat Jibril yang mendoakan. Jangan diterima kalau ada orang yang tidak mau mengucapkan salawat. Kemudian yang kedua, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ini bayangkan ya. Nah, di bulan Ramadan ini kita mungkin orang tua sudah meninggal, apalagi yang masih ada datangi. Ketika yang sudah meninggal kita doakan, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril itu apa? Jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang ketika bertemu Ramadan. Nah ini yang tadi Umi sampaikan itu, minta taubat, kemudian sudah terlanjur bertobat. Kalau dia tobat betul, alhamdulillah diterima bagus. Tapi kalau dia ya tobat-tobatnya musiman, nah ini doa yang ketiga, malaikat Jibril, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang ketika bertemu Ramadan dia beriman, setelah Ramadan hilang juga keimanannya. Kambuh poli dia punya itu. Insya Allah kita dijauhkan dari hal seperti itu. Masya Allah. Baik Ustaz, indikator mereka yang sukses dalam menjalani Ramadan kira-kira apa saja Ustaz? Iya, indikator yang mereka sukses ketika menjalani puasa di bulan Ramadan yang akan meraih pemenang tadi adalah mereka yang betul-betul menjaga konsep ibadah mereka. Betul-betul konsisten dan konsekuen. Tidak ragu-ragu dalam beribadah. Ya saya melaksanakan harus mempunyai komitmen. Sebagaimana kita mungkin ada yang pengusaha dan lain sebagainya, kita komitmen di dalam mencari kehidupan sehari-hari. Saya turun pagi, kemudian saya harus pulang sore. Dan saya mencari ini, rezeki yaitu rezeki dari Allah. Sehingga kita tidak melihat jumlah. Bagaimana kita mencari dengan penuh keikhlasan dan insya Allah Allah datangkan rezeki. Sebagaimana burung pergi pagi, pulangnya sore. Burung itu pergi pagi, pulangnya sore. Sudah bawa rezeki. Ya. Sehingga kalau kita mencari suatu hal keuntungan itu, jangan kita melihat dari jumlahnya. Tapi lihat daripada bagaimana rezeki. Rezeki itu Allah datangkan. Berupa sehat, umur panjang, kekuatan. Nah, kadang. Ada orang juga diberi harta banyak, tahu-taunya besok kemudian sakit parah, banyak lain-lain sebagainya. Sehingga itu dalam konteks kita, indikator untuk menjaga itu, kita kuatkan diri, keyakinan kita, betulkan niat, insya Allah konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melaksanakan ibadah ini, betul-betul kita manfaatkan momentum-momentum di dalam bulan Ramadan sesuai dengan niat kita tadi. Jangan lain niat, lain yang kita lakukan, Umi. Begitu. Jangan lain niat kita tulus, tapi tahu-taunya bolong-bolong. Ya, bolong-bolong ibadah kita. Dan kemudian yang terakhir tentu jangan hanya mengharapkan suatu pujian daripada manusia. Itu yang perlu. Karena ketika kita, saya supaya dibilang ibadah, hari-hari saya mau lewat pada muka rumah ini bawa sejadah, bawa baju, jilbab. Pokoknya besok saya mau ganti poli jilbab ini. Nah, kemudian kalau sedekahnya juga hanya ingin dikatakan orang, wah tidak ada gunanya. As-sadaqatun bisadaqatin fakhfahala tunfik yaminuhu. Ketika kau bersedekah dengan tangan kananmu, kalau perlu tangan kirimu tidak mengetahui apa yang kau berikan. Saya Ustadz menyumbang untuk masjid, ada DP tiang. Baru setiap saya datang di masjid itu, saya basandar terus pada DP tiang. Baru pokoknya saya sholat Allah, basandar Allah di tiang itu. Pokoknya tidak mau saya bawa pindah dari tiang itu. Supaya kenapa? Kalau orang tanya, diam, jangan bilang orang ini tiang saya yang adakan. Nah, tidak boleh begitu. Nah, ini jangan begitu. Nah, disinilah kita, sehingga ketika ada sesuatu kebaikan, lupakan.
Kalau bercerita tentang kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi niatnya untuk memberikan contoh kepada orang lain, itu Boleh, Ustaz? boleh. Ketika kebaikan yang kita lakukan agar supaya menjadi dampak bagi orang, boleh diumumkan. Contoh ya, telah memberi buka puasa pada hari ini atas nama Ibu Haja Nur, ya kan? Nah, ada di sini ada ibunda. Ketika disebutkan ada misalkan Pak Ustadz Akmal sejumlah ini, boleh dengan konteks untuk memberikan pelajaran bagi yang lain agar terpanggil. Gitu. Tapi jangan Allah ketika tidak mau disebutkan, Pak Ustadz kita Allah. Oh jangan cuma dia, kita Allah. Bahwa kita dua kali, bahwa dia satu kali, ulang-ulang. Ah itu ya kan, begitu dimensi dalam hidup ini. Kemudian ketika niat kita itu tulus, maka insya Allah akan hasilnya dengan kebaikan. Dan kalau berdoa juga harus berdoa sama-sama. Doakan tetangga kita juga. Siapa tahu dengan doa kita melalui perantara kita, teman kita bisa diberkahi lebih banyak juga rezekinya. Berdoa jangan karena miskomunikasi kita dengan tetangga, kita doa hanya buat kita saja. Ya Allah berikan saya sehat, lakukan daganganku, debo saya saja ya Allah, debo dia tidak usah ya Allah. Karena terlalu bonggili dia ya Allah, ya terlalu kepala angin biar saja tidak usah ya Allah, debo kita Allah saja ya Allah. Nah, jangan karena sesuatu hal sehingga menyebabkan kita di bulan Ramadan ini terjadi hal sesuatu yang bisa mencederai hubungan kita di antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah Ustaz. Balasan-balasan Allah bagi mereka yang sukses dalam menjalankan Ramadan Ustaz. Ya balasannya yaitu diampuni segala dosanya dan mencapai derajat yang takwa. Ketika dia mencapai derajat takwa maka tidak jarang mendapatkan surga. Maka tentu Allah menjaminkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat karena Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosa yang terlalu. Dan berpuasa, begitu. Bayangkan luar biasa. Ketika kita kembali dengan garis kebersihan tadi, maka betapa senangnya kita. Namun tentu yang tadi saya sampaikan ada kriteria itulah yang harus kita jaga agar kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja dan betul-betul dihitung bahwa bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Jangan nanti insya Allah tahun depan saya mau baru mau baik-baik, baru mau ini. Ini Ramadan biar dulu. Nanti dulu tidak apa-apa. Jangan, karena kematian itu tidak menunggu kamu. Kematian tidak menunggu kamu kaya lagi, tidak menunggu kamu lagi izin. Ketika tiba masanya saat itu, maka faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'. Ketika saat kematian itu datang, maka tiada bisa kau majukan dan kau mundurkan. Dan apa yang kau harus bawa di hadapan Allah? Maka tentu dengan kebaikan-kebaikan, apa hal-hal yang bermanfaat dan tentu dengan konsisten amal yang kita jaga agar kelak kita meraih kemenangan nanti di akhirnya. Masya Allah Ustaz, kita harus break sejenak. Baik, insya Allah. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155. Baik, langsung saja ke ibu-ibu dan bapak yang ada di studio. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Satria Paris dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Desa Ayulatilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, ada teman saya sedang berseteru. Sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Beliau itu rasa malu untuk meminta maaf. Namun, beliau selalu mendoakan temannya ingin datang ke dia untuk memohon maaf. Kira-kira bagaimana dengan puasanya itu, Pak? Iya. Ya. Baik. Demikian. Terima kasih. Ustaz, berpuasa tapi masih ada perseteruan Ustaz. Baik. Tafadhol. Terima kasih, pertanyaannya yang luar biasa. Ketika ada terjadi permusuhan antara satu orang dan orang yang lain, tentu di situ kan sudah memutuskan tali silaturahmi. Ya, Rasulullah bersabda,
La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, itu ya. Itu jelas. Nah, kemudian ketika dia sudah menunggu orang itu datang meminta maaf, wal afina anin nas. Mungkin dia akan berharap agar bisa saling memaafkan. Tapi lebih baik sebenarnya adalah membuka ruang maaf. Sudah memaafkan dia, kalau perlu, kalau memang bagaimana dia harus menunggu lama, datanglah ke sana. Tapi kalau Minta maaf seandainya, duluan, Ustaz, ya? iya, tidak apa-apa. Saya maafkan kamu, tapi kalau memang orang ini juga tidak mau datang minta maaf, nah sampai menunggu sampai kapanpun, maka tidak akan ada berkah dalam kehidupannya. Tidak akan dapat apa-apa. Apa yang didapat? Sia-sia semuanya. Sia-sia. Nah tentu di dalam hati ini kita melaksanakan puasa, yang pertama harus membersihkan hati. Nah itu menyangkut dengan hati. Tiba-tiba ada kedengkian, ada amarah, ya kan? Wal qazimin al ghais, harus menahan amarah. Nah dia tidak bisa menahan amarahnya, kira-kira bagaimana? Nah kalau dia dalam konteks permusuhan, dia dendam, atau masih ada sesuatu hal yang apa, mari kita selesaikan. Dan kalau memang ada orang-orang sekelilingnya itu bisa membantu, untuk misalkan menegosiasi lah, ibaratnya mengajak. Cari pihak ketiga. Cari pihak ketiga lah mungkin, cari orang ketiga. Atau ibu mungkin ada orang yang bisa dia dengarkan, melalui perantara itu mari kita sampaikan. Karena kalau berlarut-larut, tentu tidak akan mendapatkan pahala dia. Nah walaupun dengan puasanya bagaimanapun dia puasanya, tidak akan ada berkah. Sia-sia semuanya. Urusan dengan Allah, ya itu. Kalau memang urusan Anda dengan Allah, ya silakan. Urusan dengan Allah. Tapi terkait dengan manusia, hablum minan nas, hablum minallah. Nah bagaimana hubungan kau dengan manusia? Nah kalau tidak baik, maka Allah tidak akan bisa memberikan maaf bagimu. Nah ketika manusia itu baik, maka tentu kita harus sesuaikan dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika kita dalam kehidupan ini, ketika ada masalah, sebelum kita kembali kepada Allah, kita meninggal, kan tidak sempat datang minta maaf. Apa ucapan yang kita sampaikan? Apakah Bapak mengikhlaskan jenazah ini? Bayangkan, kan sedemikian. Itu apalagi kalau terkait dengan hutang, itu hutang budi mungkin, ada hutang masalah. Masalahnya kan banyak-banyak ini, banyak ada. Ada salahnya jadi permusuhan terkait utang mungkin. Ditagi orang ke sana kemari, dia dongkol, kau tagih terus. Padahal dia lupa. Sebelumnya dia mungkin mengemis pada orang itu, minta diberikan pinjaman. Setelah dikasih pinjaman, berganti. Orang yang punya uang udah jadi pengemis. Ya kan? Kadang begitu. Ketika saya kasih, dia dulu datang kemari kepada saya, datang memohon. Akhirnya setelah itu, saya kasih. Begitu 3 hari utangnya nggak dikembalikan, malah saya jadi pengemis. Pak, tolong kembalikan uang saya yang Bapak pinjam. Atau ada masalah lain mungkin. Nah, begitu. Nah, sehingga ketika misalkan terkait juga pinjaman dan lain-lain sebagainya, maka tentu menjadi hal yang tidak berdampak baik bagi dia. Nah, sehingga itulah di dalam konteks ini ketika dia mau betul-betul dengan bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan dan penuh keberkahan, maka laksanakan tentu harus dengan menerima dengan lapang dada dan mari memberi maaf antara satu dengan lain. Sudah berapa lama itu Bu Sams? Belum lama Pak, kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Wah, Masya Allah, sudah lebih dari 3 hari. Ya kan? Sudah lama. Permusuhan itu 3 hari batas. Kalau perlu permusuhan itu bikin janji, MOU ya, musuhan kita. 3 hari. Hari ini dengan besok saya tidak mau kasih buka puasa karena Lopez. Nanti hari kemudian kita kasih baku baik. Nah begitu, kalau perlu permusuhan bikin perjanjian begitu. Nah kalau sudah 3 bulan, Masya Allah, sudah, ya siapa tahu nanti ya, nanti mungkin menyaksikan video ini, mungkin ada anunya, dikirim, kasih nonton. Dan tentu orang yang memutuskan tali silaturahmi itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Terlepas dimaafkan atau tidak Ustadz ya, yang penting sudah datang. berusaha. Urusan kita datang minta maaf. Urusan untuk memaafkan atau tidak, urusan dia dengan Allah. Ya. Begitu saja. Yang penting saya sudah datang minta maaf dan tentu urusan dia dengan Allah, tidak memaafkan. Masya Allah. Yang penting saya sudah minta maaf Pak, diusir tidak, saya tidak mengana begini. Oke, terima kasih banyak, pulang. Sesuai Islam sudah selesai. Ya. Gugur kewajiban kita. Selesai. Itu saja. Baik, insya Allah bisa dipahami Bu ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Ibu. Mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Pakaya dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kota Gorontalo. Ingin bertanya Pak Ustadz, apa sebab di bulan Ramadan itu disebut bulan yang mulia dan penuh rahmat? Kemudian di dalam biasa kita dengar dari penceramah itu ada 10 hari pertama, rahmat, kemudian maghfirah, kemudian idkum minanar. Kenapa tidak di 1 bulan full itu dipenuh rahmat? Harusnya batas-batasan ada 10-10. Kemudian yang pertanyaan terakhir, apakah di bulan Ramadan itu kan biasa kita laksanakan sholat tarawih?
apa kita bisa melaksanakan sholat tarawih itu sendirian? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada 3 pertanyaan dari Ibu Rosita. Yang pertama, kenapa sih bulan Ramadan disebut dengan bulan mulia dan penuh rahmat, Ustadz? Baik, kenapa sih bulan Ramadan ini dipenuhkan dengan bulan rahmat ya? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, sebagaimana ketika orang yang berpuasa itu kan dikategorikan sebagai orang yang kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu juga ada keistimewaannya, diantaranya khairum min alfi syahr. Lebih indah dari 1000 bulan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sudah ditetapkan dan menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita umat Rasulullah, dan juga sesuai dengan sabda Rasulullah. Rajaba syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa sya'bana syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Wa ramadhana syahrul ummati. Sehingga bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Nah, sehingga itulah dikategorikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, karena di sini banyak keberkahan di bulan Ramadan ini. Syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul barakah, syahrul qiyam ya, mendirikan. Berkahnya juga bukan cuma kita dari segi ibadah, berkah juga bagi orang-orang susah yang mau berbagi takjil buka puasa. Dan kemudian bagaimana kita merasakan kita puasa itu, kita merasakan orang kita yang juga kelaparan. Kita puasa ini bagaimana kita merasakan bahwa bagaimana orang-orang yang lapar itu. Sehingga kita merasakan, oh ternyata susah, kasihan. Bagaimana juga merasakan lapar itu. Sehingga kita mengambil berkah bahwa kita merasakan bahwa dampak itu kita menjadi orang yang sabar. Itu berkah. Dengan puasa itu kita mendapatkan keberkahan sabar, kemudian ketenangan kita, dan mau berbagi. Puasa itu dilatih untuk mau berbagi, tidak bonggili. Gitu ya, mau berbagi, apakah berbagi apa saja. Dan sering juga saya menitipkan pesan ketika ada jualan, orang jualan ramai, tiba-tiba di sebelahnya itu ada yang sepi. Jangan cuma membeli yang ramai saja, maka mari kita sisihkan rezeki untuk orang yang juga yang sepi ini. Karena yang sepi ini tidak mencari untung Bapak Ibu, bisa jadi hanya mencari untuk sesuap nasi demi menutupi kerongkongannya. Siapa tahu, Masya Allah, di rumah ada anaknya kelaparan, yang mungkin kasihan dia dengan sesuap nasi, dengan bantuan kita membeli buka puasa itu 1.000, 5.000, dia pulang. Dengan itu dia berikan anaknya makanan untuk menutupi kerongkongan yang sehari Allah dia tidak makan. Orang yang ramai mungkin sudah untung banyak. Orang yang sepi itu lihatlah, meskipun kau beli kau tak makan, tidak apa-apa. Belikan, kau bawa, kau kasih orang siapa, yang penting uang kau berikan 1.000, 2.000, dia pulang. Dia bawa, ada suami yang kasihan sakit keras, ada anaknya yang kelaparan sudah miring ke sana, tidurnya juga tak nyaman. Mungkin dengan bantuan ibu, hanya 10.000 dia bawa, bisa makan sahur. Dia bayangkan, di sisi lapar itu ada namamu di dalamnya. Dan dia berdoa kepada Allah. Dan doa tidak akan pernah salah sasaran, sesuai dengan orang yang diniatkan. Itu berkah bulan Ramadan itu. Insya Allah. Masya Allah, Ramadan bulan kasih sayang, Ustaz ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Rosita. Terkait Ramadan terbagi menjadi tiga waktu, Ustaz. Iya. 10 hari pertama rahmat, kemudian 10 hari kedua itku minan nar, kemudian magfirah. Itu kenapa nggak semuanya saja, Ustaz, selama 30 hari? Terkait dengan pembagian itu adalah pembagian dari, dijelaskan juga kan dari Rasulullah SAW bersabda, wa awwaluhu rahmah, wa awsittatun magfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Ya. Sehingga ketetapan dibagi dalam fase itu agar memudahkan kita bagaimana bahwa kategori di bulan Ramadan itu bahwa ada malam-malam yang memang betul-betul menjadi malam yang istimewa. Sehingga mari kita manfaatkan ketika malam pertama, malam fase pertama dan sampai 10 itu adalah rahmat. Rahmat yang Allah gencarkan bagi kita. Sehingga kita tidak hanya menjadi pemburu rahmat saja. 10 pertama saja kita rajin, jangan. Kalau boleh sampai 30. Supaya kita betul-betul mendapatkan semuanya. Sehingga menjadi pembebasan yang terakhir. Wa itkun minan nar. Menjadi pembebasan dari api neraka. Dan betul-betul karena sudah melewati. Karena ketika kita hanya mau mengejar misalkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya pada malam-malam ganjil saja. Nah, ketika ada malam ganjil, kita mau mencari suatu definisi, daripada saya harus mencari malam ganjil, maka bagaimana sebulan penuh saya harus melaksanakan dengan kebaikan, sebulan penuh saya harus berpuasa, saya harus beribadah, memanfaatkan 30 ini, karena di antara 1 tahun hanya bulan ini saja. Insya Allah maka saya akan memanfaatkan dengan sebaiknya, menjaga amal saya agar betul-betul konkret, betul-betul disiplin, dan betul-betul konsisten. Maka ketika dia 30 penuh, maka adakah yang diabaikan dari 1 hari itu dia tidak akan bertemu dengan Lailatul Qadar? Maka pasti
Di antara 30 itu kalau betul-betul konsisten, maka tentu di antara malam-malam itu dia pasti bertemu Lailatul Qadar. Lebih indah dari 1000 bulan hanya ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita ada? Karena itu memang betul-betul diberikan kepada Rasulullah Muhammad, sehingga umur kita, kata Rasulullah, bersedih dalam riwayat, Rasulullah bersedih meneteskan air mata. Ya Allah, umurku hanya tidak akan lama umurku. Mungkin umatku juga tidak akan sama dengan umur nabi-nabi sebelumku. Mungkin akan umur saya juga lah. Umur Nabi kan 63 tahun. Mungkin umur umatku bahkan lebih muda lagi, bahkan sama dengan saya tidak terlalu panjang. Sebagaimana Nabi Adam 930, Nabi Nuh 950, dalam bahasa Al-Quran 1000 kurang 50 tahun. Mungkin umur saya lebih pendek daripada umur Nabi-Nabi. Rasulullah meneteskan air mata. Allah datangkan bulan Ramadan, karena ada keistimewaan di bulan Ramadan lebih indah dari 1000 bulan. Nah bayangkan umur saya misalkan 43 tahun, selama 43 tahun berapa kali saya menemukan Lailatul Qadar, maka umur saya lebih panjang daripada umur nabi-nabi sebelumnya. Secara kualitas ibadahnya lebih indah dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Nah kita, umur kita sekarang mungkin tidak bisa sampai 70, tapi ketika kita bertemu bulan Ramadan, misalkan tahun kemarin tidak bertemu, tahun ini kita bertemu, maka tidak ada yang tahu. Maka bisa jadi umur itulah, dalam kualitas ibadah, kita jauh lebih lama, lebih banyak daripada umat-umat Nabi sebelum Nabi kita. Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Bu Rosita, tarawih sendirian, boleh Ustaz? Boleh. Tarawih itu adalah sunnah muakkad, ya. Sholat sunnah yang diwajibkan. Sholat tarawih itu boleh. Bisa di rumah, bisa di masjid, boleh sendiri, boleh jamaah. Cuma jangan lupa, selesai tarawih, kalau dia misalkan 8, dia 8 masuk di tarawih yang 20. Kan ada itu? Masuk di 20, tiba-tiba ibu aja, dia pulang. Jangan lupa untuk tutup dengan witir di rumah. Kalau tidak witir, maka pahala jatuhnya tarawih itu sebagai sholat sunnah biasa saja. Ya, harus witir lagi di rumah. Ya, witir. Kalau tidak, 8 dia tunggu saja. Tunggu, sambil nanti orang 20 selesai, dia lanjut witir 3 rakaat sama-sama, daripada dikhawatirkan jangan sampai dia lupa. Lantas batas terakhir witir itu kapan? Ya, witir itu batas akhirnya sebelum sholat subuh dikumandangkan, maka terakhir. Rasulullah sering sholat witir sebagai penutup daripada qiyamul lail, sholat malam, bangun tengah malam, sholat malam. Tarawih itu qiyamul lail, bangun sholat malam kita, sehingga witir itu adalah penutup daripada sholat itu. Ketika dia sudah melakukan witir, maka tidak ada aturan lagi untuk melakukan witir 2 kali. Cukup sekali dalam semalam itu. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu Rosita. Ya. Selanjutnya, masih ada yang bertanya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Pondelo dari Majelis Talim Al-Maghfirah, Desa Wilatilango, Kecamatan Belango Selatan. Yang kami pertanyakan Pak Ustadz, seperti apa yang pernah kami dengar dari salah seorang motivator sekalian juga sebagai Ustadz, bahwa setiap diri itu memiliki 3 potensi kecerdasan. Bahwa kecerdasan pertama itu kecerdasan intelektual, baru kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan emosional, dan kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Menurut keterangan dari apa yang telah kami dengar, bahwa kecerdasan spiritual itu adalah menjadi salah satu kunci. Nah, yang kami pertanyakan di sini, karena terkait masalah spiritual itu yang menjadi hal yang penting, yang kami pertanyakan bagaimana kita mendapatkan sebuah kecerdasan spiritual yang bisa membantu segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk menyandingkan spiritual itu ya? Baik Ustaz, cara memperoleh kecerdasan spiritual Ustaz. Baik, kecerdasan spiritual. Ini kalau dari nada pesan ini menyangkut dengan ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Itu sahabat saya Bapak Ari Ginanjar, ya, tokoh besar yang ada di Jakarta. 165 ESQ, ya, spiritual, emosional dan lainnya. Bagaimana cara untuk spiritual ini agar kita di dalam emosi itu supaya bisa betul terarah gitu ya? Ya. Tentu dengan spiritual ini bagaimana kita melihat suatu pandangan dalam kehidupan ini, jangan kita melihat dari konteks mata saja, dari pandangan luar. Maka mari kita ambil dari spiritual, kita bangkitkan dari dalam hati, sehingga insya Allah berbarengan antara mata dan hati. Seiring bersama, kalau kita hanya melihat mata, maka sering saya sampaikan, melihatlah dengan hatimu, karena mata sering berdusta. Maka mendengarlah dengan akalmu, karena telinga sering berkhianat. Sehingga itulah kita di dalam konteks ini, bagaimana hati itu kita getarkan dengan bagaimana perasaan. Kita pun merasakan apa yang dia rasakan. Kalau hanya dari tampak saja luar, itu mata kita hanya melihat orang biasa saja. Tapi kalau dari hati, saya yakin. Ibu melihat orang yang pengemis di jalan, ibu hanya lewat dari pandangan mata antara dua. Ini pura-pura atau rekayasa
atau dia hanya sebagai orang yang kaya atau mengemis. Itu dari pandangan mata. Tapi kalau dari pandangan hati, yang dari dalam hati sendiri, kita spiritual, kita naikkan dalam rasa hati bagaimana pendalaman kita sebagai manusia makhluk sosial, sebagai makhluk lemah yang lebih tinggi di mata Allah, al-mutakabbir huwallah, yang pantas sombong cuma Allah, dan saya adalah manusia yang lemah. Maka kita panggil panggilan hati, ternyata dia adalah hamba Allah yang juga manusia biasa. Yang membedakan kita di hadapan dunia ini hanyalah simbol saja. Bagaimana saya mempunyai jabatan, saya punya pangkat, tapi belum tentu di hadapan Allah saya lebih mulia daripada dia. Bisa jadi dia lebih mulia dan saya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kita naikkan bagaimana marwah hati kolbun salim, hati yang selamat ini kita gandengkan dengan raga, sehingga ruh dan raga ini ketika menyatu, maka insya Allah akan naik saklar badan ini, akan betul-betul sebagaimana manajemen spiritual yang disampaikan tadi. Itu. Baik Ustaz. Ya. Insya Allah menghadirkan hati Pak ya. Menghadirkan hati, spiritual, ya, semangat di dalam jiwa. Itu saat kita harus jeda sejenak. Baik, insya Allah. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya menjaga pandangan dan pendengaran dari seorang yang bergibah Ustadz? Bagaimana menjaga pandangan dari seorang yang bergibah? Ya kita hindari saja. Menjauh daripada titik sasaran. Jangan sudah tahu-tahu di situ sumber suara, kita pribadikan. Tidak usah. Hindari saja. Bukan berarti saya lari, saya takut padamu. Tidak. Saya lebih baik pergi saja. Untuk menjaga kita ini puasa, bulan Ramadan, dan saya tidak mau bertengkar dengan. Itu saja. Biar saja. Karena janganlah kau melihat macan yang senyum padamu itu sayang padamu. Tidak. Tapi ketika dia tersenyum dengan taringnya, begitu kau mendekat, maka kau dia makan seketika. Itulah. Hindari saja. Jauhi. Terus berhusnuzan, berbaik sangka kepadanya. Itu aja. Masya Allah. Baik, masih dengan pertanyaan Bu Jurlin Abunga, bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Itulah tadi yang disampaikan tadi, Umi, Ustazah sudah tanyakan tadi sesuai dengan tema ini, amal kita pertahankan bagaimana supaya berkualitas, jaga niat, jaga hati, jaga sikap, jaga lisan, perbanyak sedekah, perkuat ibadah. Itu aja. 6 poin itu dipegang, insya Allah, la'allakum tattaqun. Kita akan meraih derajat takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio. Masih ada yang bertanya? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Mokoginta mau mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Dalam bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan sholat tarawih. Yang ingin saya tanyakan, pertama, apabila kita mau melaksanakan, sebentar kita bangun sahur, kemudian kita mau melaksanakan sholat tahajud, apakah di masjid kita mengikuti sholat witir atau tidak? Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya sering mendengar dari ulama dan kemudian membaca yang mana perempuan itu lebih afdol sholat di rumah. Kemudian yang laki-laki lebih afdol sholat di masjid. Tetapi tidak melarang perempuan untuk sholat di masjid. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Elvi Mokoginta ya. Yang pertama, ketika seseorang berniat untuk melaksanakan tahajud Ustadz di rumah nanti malam, apakah dia tetap melaksanakan witir di masjid Ustadz? Baik. Jadi kalau dia sholat tahajud, sebaiknya itu dia kalau mau witir itu tidak boleh 2 kali. Jadi kalau memang dia mau witir sebagai penutup, maka sebaiknya setelah 20 itu dia pulang, nanti sholat tahajudnya baru nanti dia witir di rumah. Nah gitu. Witir itu sholat penutup ya, penutup pengunci daripada sholat malam. Kalau misalkan dia sudah tarawih 20, sudah 20 dia witir, sudah selesai lah. Iya, tinggal tahajudnya sendiri sudah. Iya, masih boleh tahajud.
Kalau maksudnya ibu apakah sudah witir dia tidak boleh tahajud? Tahajud kan sendiri berdiri, sholat lagi. Tapi kalau dia 20 jangan sampai dia lupa, mendingan dia satu paket saja. Satu paket ya. Yang saya sampaikan tadi, kalau dia 8, dia ada di barisan 20, kan witirnya kan 20 nanti selesai. Jadi 8 itu tentu dia sudah pulang. Dia kemana-mana dengan teman ngopi, dia pulang rumah langsung tidur. Tunggu sahur, lupa witir. Nah itu maksudnya. Tapi kalau dia masih mau sholat tahajud, kemudian selesai, endingnya tutup dengan witir. Itu sholat penutup. Dan kalaulah dia, ada ulama juga yang mengatakan, dan kalaulah dia sudah melaksanakan witir, maka tiadalah wajib baginya untuk melaksanakan witir 2 kali. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi apa tadi? Hukum perempuan. Hukum perempuan, iya betul. Yaitu bagusnya itu di rumah wanita. Jangan sampai kalau dia di masjid juga itu, dia kategori nanti ada aib yang hal-hal yang lain yang mengundang aib saja, atau mengundang hal-hal yang tidak pantas nanti. Yang dijaga itu tadi, malah di situ dia jelekan, bisa jadi antara praduga saja lah. Mungkin kejelekan suami atau apa cerita-cerita yang tidak berbobot lah. Lebih baik dia di rumah aja. Itu betul. Nah, kemudian kalau memang dia juga di masjid bisa menjaga diri dan lain sebagainya, ya tidak masalah. Tidak masalah. Silakan. Kemudian kalau laki-laki ya di masjid ya lebih afdal dapat sholat jamaah ya kan. Lebih afdal itu apa? Sholat berjamaah. Ketimbang dia harus sholat sendiri. Karena itu kategorinya sunnah muakkad, sunnah yang diwajibkan. Ketika dia melaksanakan, dia mendapatkan pahala. Ketika dia tidak melaksanakan juga tidak mendapat dosa. Tapi sebaiknya kan bulan Ramadan ini adalah bulannya. Mari kita untuk melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu ya. Bermanfaat Ibu aja, Masya Allah. Luar biasa pertanyaan. Selanjutnya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Salam. Ya. Dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Desa Ayulatilango, Kecamatan Belango Selatan. Langsung pada pertanyaan, yaitu Pak Ustadz, pada sahur jam berapa sebenarnya yang harus kita laksanakan pada waktu sahur? Itu pertama. Dan kedua, apa perbedaan tentang imsak dengan azan? Nah, hanya demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Evi. Yang pertama, waktu afdol untuk bersahur, Ustadz. Iya. Waktu afdal untuk sahur itu adalah masuknya mau menjelang ya sebelum subuh lah, sudah dekat-dekat. Ya, karena kalau makan jam 2 itu bukan makan sahur, makan tengah malam namanya. Ya, makan tengah malam, makan begadang ya. Ada saya punya ayah ini kepala desa Ayulatilang luar biasa, ya Al-Maghfirah imam juga. Nah, jadi makannya itu mau menjelang mendekat-dekat subuh, tapi juga nanti mendekat subuh semua dekat-dekat azan, jangan juga, maksudnya ada selah. Ya, kan ada di jadwal itu ya. Sudah dijual, itulah ditetapkan oleh pemerintah itu untuk agar supaya menjadi kita tahu bahwa waktu itu yang pas itu. Sehingga kita bisa atur alarm. Oh, alarm ini, mungkin ibu-ibu kalau sudah bangun itu biasanya jam 3 sudah bangun ibu-ibu itu. Sudah bangun. Kadang apalagi kalau dia tahajud ya tadi. Tahajud, kemudian dia tutup witir, kemudian dia siapkan santan poki-poki, wakubalanya, semua dia sudah siap. Dia siapkan di meja itu. Kemudian dia tunggu nanti sahurnya mepet. Kenapa dia tidak harus makan jam 2? Karena kalau dia makan jam 2 itu nanti mepetnya waktu, nanti kemampuan di dalam daya tahan tubuh itu nanti tidak akan bisa kuat. Sehingga ketika dia menjelang subuh, menjelang sebelum batasan terbitnya matahari, fajar itu ada tanda azan, dia sahur, ada batas imsak, kemudian dia azan. Itu masih ada selah, kemudian dia makannya enak, fisiknya bisa kuat, dan bisa insya Allah daya tahan tubuh ditambah lagi dengan keyakinan dia. Di dalam kehusuan dan keseriusan, konsistennya dia dalam melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua Ustadz, perbedaan antara imsak dan azan subuh? Imsak dan azan, ya. Imsak ini dalam bahasa lain yang kita buka kalau semua kita fikih itu asyamu wal lughatul imsak. Bahasa lain daripada puasa itu adalah imsak. Sehingga imsak itu dalam makna kita adalah tanbihun, peringatan, warning, kehati-hatian agar tidak kebablasan. Apakah pernah ada di zaman dahulu? Ada. Pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang asik makan sahur. Tiba-tiba Bilal bin Rabah ini azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Bilal azan, sahabat kacau. Antara mau ditelan. Antara mau ditelan ini. Nah, kalau kita orang di sini ini sama dengan 1 pukul, 2 pukul, tarik rokok. Dia tarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh,
Ini bagaimana ini? Mau kasih keluar ini asap? Atau semua telan ini asap dengan DP rokok 1 kali, Jo? Nah, bagaimana ini? Nah, ketika di masa para sahabat itu gelisah, pikirannya gundah gulana, bagaimana permasalahan kita ini? Mari kita hadapkan, kita adukan kepada Rasulullah SAW. Datanglah semua sahabat ini mengeluh karena asik makan, tiba-tiba Bilal bin Rabah itu azan. Akhirnya dari sini, aduh, gimana ini? Nggak bisa lagi. Akhirnya disampaikan pada Rasulullah, Rasulullah, apakah tidak boleh ada peringatan sebelum Bilal ini azan? Apakah langsung begitu ya Rasulullah? Rasulullah ini bijaksana. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah kemudian memanggil, setelah mendengar keluhan sahabat ini, Rasulullah memanggil 2 sahabat, yang satu Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ini sahabat senior yang matanya buta, tidak melihat. Abdullah bin Abi Ummi Maktum datang, dan satu lagi Abdullah bin Mas'ud. 2 sahabat, Abdullah bin Abi Ummi Maktum dan Abdullah bin Mas'ud. 2 sahabat ini datang. Setelah datang Rasulullah panggil Abdullah bin Abi Ummi Maktum, Rasulullah memerintahkan untuk azan sebelum azannya Bilal. Jadi azan pertama, makan sahabat, masih boleh makan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud diperintahkan Rasulullah untuk membaca ayat 50 ayat. Setelah itu sudah warning, tanbihan. Stop persiapan, karena sebentar lagi akan azannya Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sehingga kita ada sekarang ini imsak. Imsak itu adalah tanbihun, peringatan, warning, kehati-hatian, agar kita tidak kebablasan ketika tiba-tiba azan, kita sudah siap. Jadi masih boleh minum ketika dibilang imsak? Boleh. Ketika makan, belum minum, tutup, sempurnakan. Belum biasanya menutup itu dengan kurma, setelah makan gitu, imsak, makan kurma. Selesai. Habis itu duduk persiapan, menunggu waktu azannya. Azan itu apa? Terbitnya fajar, terlepasnya, tertutupnya tirai benang hitam yang menutup sekat putih ketika timbul azan. Ustadz, kalau begitu, saya berhenti makan nanti orang selesai azan. Nah, kapan selesai azan? Al-Maghfirah baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah poli, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah poli masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau 10 masjid, kapan Anda berhenti makan? Masya Allah Nah, gitu ya. Ibu ya. Jadi perbedaannya antara azan dan imsak itu. Imsak tambih peringatan, azan menunjukkan waktu fajar. Masya Allah. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Iya. Mohon memberikan kesimpulan, ditutup dengan doa. Baik. Terima kasih. Kesimpulan saya ada 3. Yang pertama, alhamdulillah kita semua yang ada di sini dan pemirsa TVRI dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, insya Allah saya doakan kita semua diberikan Allah nikmat kesehatan, diberikan Allah nikmat umur yang panjang, yang insya Allah tidak hanya panjang saja, namun ada keberkahan di dalamnya. Sehingga itu kita ada berkah, berarti kita sehat, rezeki juga yang berkah. Sehingga apa yang kita dapatkan, itulah yang akan kita rasakan bersama keluarga kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita mampu, katakan mampu. Jangan kita balik-balik. Karena ketika kita dustai, maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran, 31 kali Allah ulangi di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Kemudian yang terakhir, mari pada bulan Ramadan ini, kita pererat tali silaturahmi kita kencangkan ibadah, niat kita, dan konsisten kita dalam menjaga amal tadi. Dan insya Allah mari kita perbanyak sedekah, perbanyak ibadah, dan jaga puasa mata, telinga, dan mulut. Agar insya Allah puasa kita tidak sia-sia. Dan insya Allah kelak kita akan meraih derajat la'allakum tattaqun. Jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadilah Islam yang sejuk, tidak menusuk. Jadilah Islam yang meneduhkan, tidak menuduh. Jadilah Islam yang hadir di kalangan mana saja, dibutuhkan kehadiran dan dirindukan kedatangannya. Jangan menjadikan momok, menjadikan masalah, karena sesungguhnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Tutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Aminkan doa saya. Kita yang hadir ini kurang lebih ya, banyak juga yang hadir. Aminkan, karena tidak ada yang tahu amin dari lisan siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Arsyil Azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wan nabiyyina fi kulli waqtin wa hin. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, pada sore ini kami semua berkumpul di stasiun TVRI ini ya Allah. Insyaallah kami semua yang datang di sini akan
akan senantiasa diberikan kesehatan ya Allah, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan umur, rezeki, dan insya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Zat yang maha menatap, tataplah kami semua yang berada di sini ya Allah, karena semua serangkaian acara dari awal sampai akhir tidak akan berjalan dengan baik, melainkan semua karena ridha-Mu. Ya Allah, Zat yang maha menggenggam, genggamlah kami semua yang berada di sini ya Allah, agar kami tidak coba-coba atau keluar atau berpaling daripadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, makbulan doa'ana, makbulkan doa kami, sami'na doa'ana, dengarkan doa kami, birahmatina fi majlisina hadha, rahmati kami semua yang berada di tempat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Baik pemirsa, jadi seperti tadi penjelasan dari Ustadz Akmal Fauzi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah, juga Bapak Ibu dari Majelis Taklim Al-Maghfirah, semoga berkah dan sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, Alhamdulillah, damai di hati.